Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melakukan review makanan, di mana saya akan mereview hasil belajar saya selama sepekan ini. Jadi yang akan saya review pada kesempatan kali ini itu yang pertama ada desain feed Instagram dengan judul Mengapa Logo Piala Dunia 2026 terlihat berbeda. Yuk kita bahas. Jadi poster postingan ini tuh saya buat untuk Instagram Pondok. Jadi alhamdulillah juga tadi sudah upload di Instagram Pondok. Jadi mungkin saya akan menjelaskan sedikit bagaimana proses pembuatannya dan juga bagaimana eh, ini tuh saya buat. Jadi pertama saya membuatnya itu sebelum saya membuatnya itu saya baca-baca dulu tentang eh, logo ini, logo Piala Dunia 2026 dan logo-logo yang sebelumnya. Kemudian setelah saya melakukan riset yang lama, kemudian saya membuatnya itu di Canva, mana yang pertama itu judulnya saya taruh di sini, judul Mengapa Logo Piala Dunia 2026 terlihat berbeda, itu kita bahas. Kemudian di bagian sampingnya itu ada logo logo FIFA, logo FIFA. Kemudian di sini juga ada beberapa dokumen tambahan yang biasanya itu identik dengan produk seperti ini dan ini. Kemudian yang pertama itu logo Piala Dunia 2026 sangat minimalis. Itu ada subjudulnya logo Piala Dunia 2026 sangat minimalis. Karena di bawahnya ada isi yang berupa logo Piala Dunia 2026 tapi sangat berbeda dibandingkan edisi sebelumnya. Jika sebelumnya logo identik dengan ilustrasi budaya tuan rumah dan elemen visual yang kompleks, kali ini FIFA memilih pendekatan yang jauh lebih sederhana dengan menyampaikan di sini trofi Piala Dunia kemudian angka 26 di bagian belakangnya. Mana proses pembuatannya itu saya atur tempat-tempatnya dulu agar audiens itu tidak bingung dalam membacanya. Kemudian nanti di sini saya tambah untuk contohnya trofi Piala Dunia itu saya ambil itu di elemen sini dengan tulisan trofi Piala Dunia dan angka 26-nya di sini sebagai penanda tahun penyelenggaraan. Jadi ini ada penjelasan singkat tentang logonya itu hanya berupa Piala Dunia atau trofi dan juga ada angka 26. Dan di sini juga logo yang saya taruh di bagian sini itu agar audiens itu tidak kebingungan logonya ini yang bagaimana. Jadi seperti ini. Dan sini juga saya tambahkan ikon-ikon yang identik dengan pondok seperti ini juga. Kemudian lanjut ke yang selanjutnya. Yang kedua, mengapa menggunakan konsep ini? Di sini ada penjelasan tentang kenapa logo yang tadinya itu pakai konsep yang sangat simpel seperti itu. Jadi ini ada judul dan ada isinya. Kita ingin menciptakan identitas visual yang pertama itu mudah dikenali, sederhana namun tetap kuat secara visual, kemudian fleksibel digunakan di berbagai media dari layar kecil hingga billboard besar. Dan yang ketiga mudah diadaptasi oleh setiap kota dan rumah. Jadi cocok untuk 3 negara sekaligus, itu USA, Kanada, Meksiko. Dan yang terakhir tetap konsisten secara global, memperkuat identitas FIFA di seluruh dunia. Kemudian sini juga saya tambahkan beberapa ikon-ikon yang identik dengan pondok. Kemudian juga di bagian belakang ini tuh saya ada buat rectangle, kemudian saya berikan efek bayangan jadi seperti ini.
supaya kotak putihnya itu kelihatan. Kemudian di sini ada Ellipse yang dalam itu ada ikon mata, laptop dan HP, global dan juga perisai dan centang. Jadi itu seperti ini. Kemudian yang selanjutnya itu sini ada perbedaan dengan logo sebelumnya. Yang sebelumnya itu menampilkan alasannya kenapa pakai konsep ini. Jadi yang selanjutnya itu perbedaannya. Jadi di sini saya masukkan 3 logo Piala Dunia yang sebelum-sebelumnya. Ini ada FIFA World Cup Brazil, FIFA World Cup Brazil 2018 dan FIFA World Cup ini yang 2022. Dan saya taruhnya itu di atas rectangle. Kalau saya buat ini dengan rectangle putih yang kemudian saya berikan efek bayangan di bagian belakangnya. Di sini ada sedikit teks yang tentang 3 logo ini, yaitu mengangkat budaya negara tuan rumah dan memiliki banyak elemen visual, kemudian lebih instruktif dan ekspresif. Kemudian di bagian bawahnya nanti ada logo Piala Dunia 2026. Mungkin sama saya taruh itu di atas rectangle ini yang ada bayangannya. Kemudian di sini saya tambahkan kelebihannya. Kelebihannya itu mengutamakan kesederhanaan, itu fokus pada identitas utama turnamen, kemudian lebih mudah diaplikasikan pada media digital. Dan setelah itu saya tambahkan beberapa ikon-ikon yang identik juga dengan pondok. Kemudian yang terakhir selanjutnya ada pembelajar untuk para desainer. Jadi sebelumnya tadi tentang logo-logonya, jadi ini pembelajaran untuk desainer dari logo itu, dari logo Piala Dunia 2006. Yang pertama itu desain yang baik tidak terlalu rumit, itu fokus pada elemen-elemen yang benar-benar penting. Kemudian kesederhanaan dapat meningkatkan daya ingat, jadi yang sederhana itu lebih mudah diingat, dan fleksibilitas menjadi kebutuhan penting di era digital. Jadi desain itu harus siap digunakan di berbagai platform dan ukuran. Dan juga di sini di bagian bawahnya saya tambahkan kata-kata itu kadang-kadang mengurangi elemen justru membuat pesan menjadi lebih kuat. Mana semua poin-poin yang tadi itu saya taruh di atas rectangle yang saya buat ini, rectangle putih. Kemudian saya tambahkan bayangan di bagian belakangnya. Ini juga nomornya itu saya taruh di ellipse tool berwarna biru. Kemudian nanti tulisan 1, 2, 3 nya itu saya berikan warna putih. Dan yang terakhir ada ini pendekatan kepada audiens. Jadinya itu halaman terakhir ini itu dituliskan menurut kalian bagaimana logo Piala Dunia 2006 ini. Kemudian di bagian bawahnya ada logonya. Kemudian di bagian paling bawahnya sini di atas rectangle putih ini yang ada bayangannya, saya tambahkan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Mungkin seperti itu sumber tambahan. Jadi di setiap halamannya ini itu saya juga menambahkan logo pondok dan informasi pondok lainnya di atas dan bawahnya, karena ini tuh mau diposting di Instagram. Dan juga saya menggunakan background putih karena itu adalah ciri khas dari pondoknya memang. Yang dari dulu itu tidak menggunakan background dengan background warna putih. Kemudian lanjut, saya juga membuat animasi ini banyak saya buat animasi. Pertama itu ada animasi Instagram. Jadi gunanya saya membuatnya itu untuk kebutuhan konten seterusnya nanti. Jadi sini
Mungkin saya akan memperlihatkan animasi yang telah saya buat. Pertama itu animasi Instagram menggunakan informatika dengan background hitam. Pertama animasinya itu seperti ini. Yang selanjutnya itu ada yang versi background putihnya ini. Jadi saya buat dua beda. Kemudian selanjutnya itu ada animasi komen. Ini juga penting untuk konten nanti seterusnya. Kemudian yang selanjutnya lagi ada animasi like untuk ini untuk Instagram. Kemudian juga ada animasi like untuk YouTube. Kemudian yang terakhir sini ada animasi subscribe untuk YouTube Pondok nanti. Jadi sekedar informasi, semua saya buatnya itu sebuah animasinya itu di jitter.video. Jadi di sini tuh saya buat semuanya itu animasi yang tadi. Ini mungkin sudah bisa saya perlihatkan karena itu sudah mati, jadi mohon maaf sebelumnya. Ini saya akan menjelaskannya nanti di video yang kedua. Jadi mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang dalam hingga mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.